Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Waalaikumsalam Muhammad wa ala ali warahmatullahi sayyidina Muhammad. wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan memulai diskusi dan webinar ya. Yang pertama-tama sebelum semuanya, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah agar apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi berkah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin rabbil alamin. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya dengan webinar bersama Lakpesdam PCNU Kota Bontang yang kita ambil satu tema sebenarnya yang ini menjadi sedikit misteri dalam tanda kutip, tetapi yang penting bisa kita ulas sama-sama nanti dengan narasumber kita yaitu Ustadz Ahmad Sudai SAG, Kepala KUA Bontang Selatan, tentang yang sebenarnya masih relevan dan penting. Benarkah angka perceraian itu meningkat di masa pandemi? Yang dalam kaitannya adalah bagaimana pentingnya kita menyiapkan ketahanan keluarga. Dari beberapa sumber saya sebelumnya dengan Ustadz Ahmad Sudai, beliau memaparkan ada beberapa sumber yang kemudian itu menjadi benarkah demikian? Ada grafik-grafik, ada beberapa data, dan saya ikut beberapa webinar juga yang kemarin sempat diadakan oleh NU online ya, channel. Itu juga ada beberapa narasumber yang mengatakan adanya peningkatan KDRT, adanya tingkat perceraian, adanya yang anaknya pun juga kemudian terbebani dengan segala macam. Nah, ini kita bagaimana pentingnya malam hari ini ya, kita ulas dari sudut pandang narasumber kita tentang ya ketahanan keluarga. Langsung saja kita beri waktu 20 menit yang nanti bisa habis itu tanya jawab bisa kita diskusikan sama-sama. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para mustami'in yang insyaallah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena malam hari ini kita bisa bersilaturahim melalui kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga kita semuanya dijadikan keluarga yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu banyak pemberitaan di media, di pemberitaan di televisi maupun di media cetak, banyaknya komentar-komentar atau pemberitaan yang memberitakan bahwa dengan adanya pandemi ini mengakibatkan keluarga khususnya di Indonesia ini adalah mengalami peningkatan di dalam perceraiannya. Nah, setelah saya mencari benarkah pemberitaan yang disampaikan di media itu betul sesuai dengan fakta yang ada dan data yang tersaji, maka saya mendapatkan beberapa data dari Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Memang secara umum keluarga di Indonesia ini mengalami sedikit kerapuhan dibandingkan dengan keluarga-keluarga pada masa lalu. Pada 10 tahun terakhir ini, indikator tentang kerapuhan keluarga itu bisa dilihat pertama dari banyaknya kasus-kasus
KDRT yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, angka perceraian selalu meningkat. Dan yang ketiga, masih banyak calon-calon pengantin itu, menurut yang saya alami gitu kan, belum memahami tentang visi dan misi tujuan keluarga. Kemudian selanjutnya, masih banyak pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin itu, di mana mereka itu masih belum dewasa. Artinya pernikahan yang dilakukan itu masih di bawah umur atau dalam masa usia anak. Maka indikator-indikator inilah yang menyebabkan tentang kerapuhan dari keluarga di Indonesia. Maka dengan adanya indikator inilah kita berupaya bagaimana mengupayakan melakukan bersama-sama kita semua, ya keluarga, para masyarakat, tokoh agama, lembaga keagamaan, untuk memperkuat ketahanan keluarga dengan melaksanakan fungsi-fungsi keluarga sebagaimana mestinya. Dari angka kekerasan dalam rumah tangga, untuk Kota Bontang saja, itu terjadi mengalami sekitar 20% daripada jumlah perkawinan, jumlah pernikahan. Jumlah pernikahan di Kota Bontang ini sekitar 1.000. Jadi pada tahun 2018 itu ada 1.141 jumlah pernikahan di Kota Bontang. Pada tahun 2019 ada 1.152 peristiwa pernikahan. Nah, dari data yang ada, yang saya dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018. Nah, 2017 ya, 2018. Jadi sekitar 20% itu ada kekerasan di dalam rumah tangga, meliputi ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, kemudian kekerasan terhadap anak, dan penelantaran terhadap anak, dan juga kekerasan seksual. Ini salah satu indikator pertama. Indikator yang kedua tadi yang masuk dalam tema kita ini adalah tingginya angka perceraian di Indonesia. Mungkin Ustadz Dihan bisa dibantu data yang saya kirim lewat email tadi. Saya mengambil data dari Badan Peradilan Mahkamah Agung 4 tahun terakhir ini, mulai dari 2015, 16, 17, 18, dan 19. Rata-rata perceraian itu di atas 4.000-an dalam setahun. Jadi jumlah pernikahan di Indonesia ini secara keseluruhan kurang lebih 2,5 juta pasang, lalu yang bercerai itu sekitar 4.000-an. Pada tahun 2019, yang mengajukan permohonan talak, ini inisiatifnya dari suami, itu sekitar 1.200-an. Sementara gugatan cerai yang diinisiatifi oleh para istri ini mencapai 347 ribuan. Jadi perbandingannya sungguh jauh sekali ini. Lebih 200%-an gitu ya. Kalau para suami sekitar 1.200, tetapi dari para istri ini 347 ribuan. Sehingga total perceraian, angka perceraian di Indonesia ini pada tahun 2019 mencapai
468.276 perkara. Jadi kalau dihitung-hitung, jika angka ini dibagi menjadi setahun, 365 hari, kemudian dibagi lagi menjadi per jam, maka ditemukan angka sekitar 53 orang di dalam sehari itu menjadi janda dan 53 orang menjadi duda. Ini data secara nasional. Kita lihat di Kalimantan Timur. Data yang ada di Kalimantan Timur ini sama, bahwa perceraian masih didominasi inisiasinya itu dari para istri. 2000-an, 2.490 itu diajukan oleh para suami, sementara gugatan yang diajukan oleh para istri adalah mencapai 6.954. Jadi hampir 7.000. Jadi jumlah keseluruhannya adalah sekitar 4.444 perkara. Maka jika dihitung perharinya di Kalimantan Timur ini ada 24 orang yang menjadi duda dan ada 24 orang yang menjadi janda. Nah, sekarang kita masuk dalam daerah kita. Bagaimana angka perceraian di daerah Bontang? Berdasarkan data di Pengadilan Agama Bontang, pada tahun 2018 itu jumlah pernikahan di Kementerian Agama dari 3 KUA yang ada di kecamatan, di 3 kecamatan di Kota Bontang ini itu berjumlah 1141. Maka yang mengajukan talak sekitar 119 dan yang mengajukan cerai itu 263. Maka jumlah perkara perceraian pada tahun 2018 mencapai 382 perkara. Lalu pada tahun 2019 ini agak meningkat tajam ini. Padahal jumlah pernikahannya tidak terlalu meningkat, hanya 1.157, jadi hanya 1.100-an saja. Ini yang talak, yang mengajukan permohonan talak itu 160 orang, yang mengajukan cerai gugat adalah 342 orang. Jumlah keseluruhannya pada tahun 2019, tahun kemarin, angka perceraian di Bontang sangat tinggi, yaitu mencapai 502 perkara. Bisa dibayangkan, jumlah pernikahan hanya sekitar 1.100-an, sementara angka perceraiannya mencapai 500-an. Padahal Kota Bontang ini adalah dari segi pendidikan, masyarakat Bontang termasuk masyarakat yang terdidik. Dari segi ekonomi, masyarakat Bontang termasuk ekonomi menengah ke atas secara rata-rata. Tapi mengapa dari angka perceraian ini sangat tinggi dibanding daerah yang lain di Kalimantan Timur? Nah, bagaimana dengan perceraian di masa pandemi ini? Nah, kita ini bisa menjawab tentang pemberitaan yang ada di media. Memang yang diberitakan itu adalah melonjaknya angka perceraian setelah masa PSBB. Pada bulan April dan bulan Mei, Maret itu tanggal 31 Maret kalau tidak salah, ada sebagian daerah yang melakukan PSBB. Sehingga kantor-kantor termasuk kantor pengadilan agama itu pelayanannya sebagian ada yang ditutup. Dan hanya daerah-daerah tertentu yang masih buka. Sehingga orang yang mengajukan perceraian itu
masih sedikit. Nah, di sini ditemukan pada bulan Maret itu 33.000. Pada bulan April mengalami penurunan yaitu 16 ribuan. Dan pada bulan Mei ini turun lagi menjadi 11 ribuan. 11.848. Jadi ada 3 bulan ini yang angka perceraiannya mengalami penurunan. Nah, karena ini ada PSBB dan termasuk ada bulan Ramadan, maka layanan di beberapa perkantoran itu banyak mengalami WFH gitu ya, bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Akhirnya termasuk layanan pengajuan perceraian yang juga mengalami penurunan. Kemudian setelah 29 Mei, pada bulan Juni dan Juli itu meningkat dari 11.000 menjadi 57.150. Itu pada bulan Juni, termasuk pada bulan Juli. Itu sudah mengalami penurunan menjadi 51. Dan pada bulan Agustus kemarin itu sudah turun lagi menjadi 36 ribuan. Nah, dengan demikian angka perceraian yang diberitakan itu peningkatannya dia hanya membandingkan antara bulan Maret, April, dan Mei dibandingkan dengan Juni, Juli, dan Agustus memang mengalami kenaikan. Saya kira menurut analisa saya bukan hanya layanan perceraian saja yang mengalami peningkatan di bulan Juni ini. Hampir semua layanan itu mengalami peningkatan karena ada PSBB di bulan sebelumnya, termasuk di pelayanan nikah di kantor urusan agama. Pada bulan April dan Mei itu dilakukan penyetopan, tidak ada pernikahan, dan baru dibuka pada bulan Juni. Sehingga pada bulan Juni itulah banyak orang juga membludak yang daftar nikah. Jadi tidak hanya yang cerai saja yang meningkat, tapi orang menikah pun mengalami peningkatan. Nah, kalau dibandingkan pada tahun 2019 yang tidak ada pandemi, belum ada pandemi ini 2019, dengan 2020 mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, pada tahun 2019 mencapai 40.720. Nah, maaf. Pada tahun 2019, angka perceraian dari Januari sampai bulan Agustus mencapai 327.481. Jadi 300-an. 327. Nah, sekarang gimana dengan masa pandemi ini? Pada 2020 mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, data yang ditemukan adalah mencapai 306.000. Nah, jadi di atas tahun yang lalu 327 mulai Januari sampai bulan Agustus, dan pada tahun ini ditemukan angka dari Januari sampai Agustus itu hanya 306.000. Nah, dengan demikian angka perceraian ini menurut data yang ada ini adalah, jadi ada pandemi atau tidak ada pandemi sama saja peningkatannya dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa perceraian memang selalu meningkat. Nah, para mustami'in, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui data ini tentu saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa angka yang besar ini tentu tidak semua orang yang bercerai itu jelek. Tergantung kasus per kasusnya. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa perkara yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah
perkara perceraian. Dan ini menunjukkan bahwa hukum asal dari perceraian itu adalah makruh. Tentu dengan adanya kasus yang dialami oleh orang per orang, maka akan bergeser dari hukum makruh itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, dan juga bisa menjadi haram. Maka seseorang yang mengajukan perceraian yang tidak ada alasan syar'inya dan mencari-cari alasan, maka itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bau surga. Dalam salah satu riwayat dari Sauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talakan fi ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Maka wanita yang mana saja yang mengajukan perceraian, minta bercerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar, maka diharamkan baginya mendapatkan bau surga. Nah, ini mafhum mukhalafahnya tentu juga para suami. Kalau suami mencari-cari alasan untuk menceraikan istrinya, tentu sama saja. Wa inna raihataha, kata Nabi, la tujadu masirata arba'ina sanatan. Padahal bau surga itu akan tercium baunya sejauh perjalanan 40 tahun. Perjalanan begitu jauhnya, perjalanan 40 tahun itu bau surga sudah tercium baunya. Nah, bagi orang yang mencari-cari alasan untuk menceraikan pasangannya, lalu melakukan perceraian, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bau surga, apalagi surganya. Baunya saja sudah tidak dapat. Nah, saya kira inilah pengantar yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti bisa digali lebih banyak lagi melalui kita diskusi bersama-sama. Demikian, saya kembali kepada Ustadz Jihan. Monggo, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Sudai ya. Sebentar saya nyalakan dulu ya. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Sudai ya, tadi sudah mempresentasikan ternyata dari beberapa data-data yang sudah dipaparkan tadi ya, memang menurun beberapa bulan karena memang pelayanan ditutup ya di berbagai daerah karena ada PSBB. Nah, setelah dibuka seolah melihat melonjak, dan mungkin itu yang digunakan oleh media sebagai dikatakan melonjak, padahal nanti kalau kita kalkulasikan dari Januari sampai Agustus ya angkanya ya mirip-mirip aja, sama begitu ya. Tapi di balik itu semua ada beberapa yang mungkin teman-teman tadi, para pemirsa semuanya, para hadirin sudah menyimak dari angka-angka tadi, dan barang siapa yang mungkin kita buka sesi pertama ya untuk mungkin mau bertanya kepada narasumber kita yaitu Ustadz Ahmad Sudai SAG. Langsung dibuka mic-nya. Ini kayaknya Pak Bagio ini langsung ini. Ya, satu. Monggo Pak Bagio. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih lengkap, tadi kan baru diterangkan data-datanya, tetapi belum dijelaskan apa penyebabnya. Maksud saya misalnya ya, tadi untuk kasus di Puntang kan berapa tadi? Sekitar 500-an tadi ya? Ya, 502. Nah, itu 502, yaitu mungkin bisa lebih dijelaskan lagi apa alasannya, kemudian mengapa lebih banyak dilakukan oleh artinya lebih banyak yang meminta ada pihak perempuan gitu, bukan pihak laki. Dan itu kan di daerah secara umum juga sebetulnya artinya lebih banyak permintaan itu datang dari pihak perempuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mungkin ada yang ingin didiskusikan dari para peserta? Ini mic-nya nyala, Kang Hakim. Siapa tahu mau bertanya? Nanti dulu, Kang. Oh iya. Oke.
Mungkin satu dulu yang bisa saya ambil dari Pak Bagio, beliau melihat dari lingkup atau skup Bontang ya. Bontang ini ya insya Allah kita sudah kenal dengan daerahnya dan segala macam ya. Tetapi kenapa justru banyak perceraian itu malah yang diajukan itu dari para istri. Nah, mungkin kira-kira juga tadi ada beberapa alasan yang tidak disebutkan tadi kenapa bercerai. Nah, itu yang mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Sudai. Monggo Pak Ustadz. Ya, baiklah. Kalau alasan perceraian itu secara umum itu biasanya ada di pengadilan agama. Jadi alasan yang banyak diajukan oleh para istri itu adalah yang pertama adalah masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi inilah yang merupakan alasan utama yang dijadikan oleh para istri itu untuk mengajukan perceraian kepada suaminya, bahwa dengan adanya hambatan ekonomi itulah dia lalu mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Yang kedua, yang banyak diajukan di pengadilan itu berdasarkan data yang ada, itu biasanya mengungkapkan tidak adanya tanggung jawab dari masing-masing, baik suami maupun istri. Jadi ya mungkin visinya di dalam membina hubungan keluarga tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Sehingga ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan terganggunya hubungan keluarga itu menjadi tidak lestari. Dan itu yang paling dominan. Ini berdasarkan data di pengadilan agama. Tetapi alasan-alasan secara umum itu biasanya akan terbuka ketika dalam persidangan. Dan persidangan dalam urusan perceraian itu biasanya tertutup. Berbeda dengan sidang-sidang perkara pidana lainnya. Misalnya pencurian, kemudian perkelahian, dan lain-lain. Itu biasanya sidangnya terbuka untuk umum. Tapi kalau sidang perceraian itu adalah tertutup untuk umum. Sehingga yang lebih tahu adalah hanya yang bersangkutan dengan hakim yang menyidangkan perkara perceraian itu. Tapi dari data yang ada, grafiknya itu yang paling dominan adalah masalah ekonomi. Dan yang kedua adalah tanggung jawab. Baru masuk kepada yang ketiga biasanya cekcok atau sikok dalam bahasa fikihnya, yang terus-menerus yang susah untuk didamaikan. Sehingga hakim menceraikan pasangan tersebut. Nah, adapun yang pertanyaan kedua, ini mengapa ini kok para istri banyak yang mengajukan perceraian? Dan ini tidak hanya di satu daerah. Hampir seluruh daerah di Indonesia ini, di berbagai kota, rata-rata istri yang punya inisiatif lebih banyak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Nah, ini perlu penelitian lanjutan supaya kita lebih reprehensif gitu ya. Karena kalau ya mengira-ngira gitu kan, kenapa sekarang ini para ibu-ibu lebih banyak yang mengajukan cerai gitu kan? Apakah keluarga itu didominasi kekuasaannya oleh para ibu-ibu, atau para ibu-ibu juga sekarang udah mulai pinter mengetahui tentang hak-haknya gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Jadi pertanyaan kedua inilah, kenapa ibu-ibu lebih banyak? Nah, ini masih saya sendiri tidak bisa menjawab itu. Jadi ada juga sebagian ini, ada teman-teman yang nyeletuk biasanya itu. Mungkin saja kenapa perceraian itu bertambah di Indonesia? Jangan-jangan adanya taklik talak yang dibaca para pengantin setelah selesai ijab qabul. Saya bilang tidak begitu. Taklik talak yang dibikin versi Kementerian Agama
itu berbeda dengan taklik talak yang dicontohkan dalam kitab-kitab fikih. Dan kalau dalam kitab-kitab fikih, taklik talak itu biasanya huruf syaratnya atau penggantungannya itu hanya satu. Jika kamu keluar rumah maka jatuh talak, maka saya talak kamu. Biasanya begitu, salah satu contohnya. Tapi taklik talak versi Kementerian Agama, huruf syaratnya adalah bertingkat. Dan endingnya harus ke pengadilan agama. Maka biasanya calon suami setelah melakukan akad nikah itu biasanya mengatakan, saya ini berjanji akan mempergaul istri saya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, menurut tuntutan agama Islam. Selanjutnya saya mengatakan sigat taklik jika, nah biasanya begitu kan, 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu ada huruf syarat lagi. Kalau dalam ilmu nahu kita ada huruf syarat tambahan lagi. Apabila istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan, kemudian pengadilan mengabulkan, maka jatuh talaknya. Jadi sepanjang tidak diadukan ke pengadilan, maka taklik talak itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Dengan demikian, taklik talak yang dibuat oleh Kementerian Agama itu pada dasarnya adalah hanya menjadi bagian salah satu alasan perceraian saja. Karena tindakan yang dilakukan itu tidak lestari atau tidak jatuh talaknya kalau tidak dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih ada yang lain. Tanya Ustadz. Oke, silakan. Monggo Kang Hakim ya. Langsung. Menurut pemaparan yang tadi sudah dijelaskan, itu kan bahwa di Muntang itu di masa-masa pandemi ini ternyata perceraian itu meningkat. Terus kemudian tadi dijelaskan juga bahwa kebanyakan yang perempuan. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, apakah ini ada kaitannya atau korelasinya dengan tingkat pengetahuan agama dari si perempuan? Karena tadi dari hasil penjelasan itu yang saya amati adalah kebanyakan mengenai masalah materi. Terus kemudian yang kedua yang saya tanyakan, langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak Kementerian pihak KUA untuk mengantisipasi atau untuk mengurangi tingkat perceraian yang masih tinggi ini. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga, melihat dari banyaknya kasus perceraian, kira-kira apakah pranikah? Ya, Seminar pranikah itu bisa kita katakan sebagai program gagal atau bagaimana? Mungkin 3 itu Ustadz yang ditanyakan. Baik. Ya, terima kasih. Langsung Ustadz mungkin bisa dijawab. Ya. Oke. Baik. Jadi kalau masalah tingkat pendidikan keagamaan yang terjadi di pengadilan agama tentang perceraian, saya kira saya nggak punya data pastinya gitu ya. Tapi hampir semua gitu ya yang melakukan perceraian ini ya rata-rata yang kurang memahami dalam visi dan misi keluarga. Maka semakin bagus pemahaman tentang visi dan misi keluarga, maka tentu semakin bagus pula ketahanan keluarga itu. Tidak berarti apakah orang yang pemahaman keagamaannya tidak bercerai. Ya, tidak begitu juga. Karena alasan-alasan perceraian itu dibenarkan apabila ada alasan syar'inya. Itu kalau di dalam kitab fikih itu ada 6
yang dibolehkan ada alasan. Misalnya dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili, itu bisa orang bercerai, alasannya itu bermacam-macam. Bisa karena tadi tidak ada nafkah, kemudian salah satu pihak berakhlak yang tidak baik atau su'ul usrah, terjadi syikok, kemudian lain dan juga gaib, atau juga mafqud, meninggalkan pihak lain tanpa diketahui keberadaannya, atau bisa karena dipenjara dan lain-lain. Nah, itu yang dibenarkan, alasan itu. Dan apa yang ada dalam fikih Islam ini telah diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi alasan-alasan perceraian itu sudah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Apa yang ada di dalam kitab-kitab fikih Islam itu sudah dimuat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang itu menjadi alasan yang dibolehkan, bukan wajib ya, boleh. Bila ada alasan-alasan, dan itu harus dibuktikan di pengadilan agama. Jadi adalah semakin bagus tentang tujuan, visi, dan misi keluarga, maka keluarga itu akan mempunyai ketahanan yang lebih baik. Nah, selanjutnya, apakah kursus calon pengantin itu merupakan kegagalan? Justru kursus pengantin ini menjawab itu. Karena dari 10 tahun terakhir ini sampai dengan tahun 2019, angka perceraian itu semakin meningkat, dan itu didominasi oleh kaum hawa, gitu kan. Maka Kementerian Agama melakukan dua hal. Yang pertama adalah bimbingan perkawinan pranikah, kursus calon pengantin, dan bimbingan pranikah yang bukan calon pengantin. Nah, bimbingan calon pengantin inilah terbatas waktunya. Hanya 16 jam. Dengan meliputi materi tentang keluarga, dan itu pun respon masyarakat tidak semuanya mendukung. Kenapa saya mengatakan tidak mendukung? Ketika calon pengantin itu diundang untuk mengikuti bimbingan perkawinan, ada sebagian mereka yang bekerja tidak mendapatkan izin dari tempat pekerjaannya, di mana dia bekerja. Nah, tidak semua masyarakat mendukung terhadap kebijakan Kementerian Agama. Itu hanya salah satu upaya. Dan ini adalah membuka peluang bagi lembaga keagamaan, ormas keagamaan, kemudian kita para ustadz yang memiliki lembaga-lembaga keagamaan atau lembaga penyelenggara bisa mengambil peran di sini untuk melakukan bimbingan pranikah, baik untuk calon pengantin maupun yang bukan calon pengantin, artinya di usia nikah gitu, remaja usia nikah, seperti yang dilakukan oleh Masjid Al-Akbar di Surabaya. Itu. Jadi ada sebagian calon pengantin itu yang membawa sertifikat itu, yang kuliah di Surabaya, atau ada orang Surabaya yang menikah di Bontang, mereka membawa sertifikat bimbingan perkawinan pranikah itu dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, harapan saya di Bontang ini, mari kita bersama-sama dalam mengatasi perceraian ini, dimulai dengan melakukan bimbingan pranikah bagi calon pengantin atau yang bukan calon pengantin, untuk memberikan pemahaman tentang visi misi tujuan keluarga. Sebagai gambaran, di negara tetangga kita Malaysia itu ada calon pengantin yang menikah di Bontang. Saya tanya, apakah Anda ikut bimbingan perkawinan sebelum menikah? Dia jawab, iya, saya di kantor agama di sana melakukan bimbingan perkawinan.
Lalu berapa lama, saya tanya dia, berapa lama mengikuti bimbingan perkawinan? Dan dia datang ke lembaga keagamaan, ke penyelenggara kursus calon pengantin itu selama 3 bulan, Sabtu dan Minggu, hari Sabtu dan Minggu. Nah, coba itu bayangkan itu. Kesiapan masyarakat, kesiapan penyelenggara lembaga keagamaan ikut berpartisipasi untuk membangun keutuhan dan ketahanan rumah tangga ini melalui bimbingan pranikah itu. Jadi 3 bulan Sabtu dan Minggu dilakukan itu. Sementara di Bontang hanya 2 hari, yaitu pada hari Rabu dan Kamis itu setiap minggu di Bontang ini. Tidak semua itu mendapatkan dukungan yang bagus dari masyarakat gitu kan. Yang kedua, Kementerian Agama telah melakukan bimbingan perkawinan bagi yang sudah berkeluarga. Tentu itu terbatas sekali dengan penyuluhan-penyuluhan dari para penyuluh yang ada di Kementerian Agama yang ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk menyampaikan tentang ketahanan keluarga yang meliputi 8 fungsi keluarga, di mana keluarga itu fungsinya salah satunya adalah fungsi agama, fungsi perlindungan, fungsi kasih sayang, fungsi pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam upaya untuk membangun ketahanan, memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia. Saya kira itu. Baik, Ya, terima kasih, tadi Ustaz. sudah ada Kang Hakim ya yang menanyakan tadi tentang bagaimana tindakan KUA atau dari Kementerian Agama, kemudian kenapa, apakah yang menggugat itu adalah rata-rata dari kaum istri yang pemahaman agamanya tinggi, dan seminar pranikah apakah gagal atau tidak. Ini menarik Pak Ustadz Sudai. Iya. Jadi kalau Lakpesdam ikut ambil alih, ikut cawe-cawe misalnya bikin bimbingan pranikah bisa nih Ustadz? Bisa, itu semua ada peraturannya. Lembaga keagamaan itu bisa ambil peran bersama-sama. Iya, jadi untuk artinya mewujudkan ketahanan keluarga di masa depan. Untuk tetap kita kan Lakpesdam itu bagaimana meningkatkan SDM masyarakat ya, SDM Ya, sumber bagus daya itu, manusia bagus. masyarakat. Nah, salah satunya memang kita juga prihatin dengan tingginya angka perceraian di Indonesia, di Bontang dan di Kaltim. Nah, dari teman-teman mungkin kalau ada yang mau lihat presentasi itu bisa diklik ya, kalau di People itu diklik. Ya, nah, di situ ada 8 fungsi ketahanan fungsi keluarga, 8 fungsi keluarga ya. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Ahmad Sudai, bisa dilihat di situ. Ada fungsi agama, fungsi kasih sayang, perlindungan, sosial budaya, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Nah, jadi teman-teman tadi yang mungkin baru datang bisa klik di situ, ada presentasi, tadi juga dipaparkan data-datanya. Dan barang siapa yang masih ingin berdiskusi, silahkan dinyalakan mic-nya. Kalau tidak ada, mungkin terakhir dari saya sendiri. Nah, kalau kita melihat Pak Ustadz Ahmad Sudai, ya, jadi memang ini ternyata, ya, tadi saya agak meluruskan Kang Hakim ya. Jadi kalau dibilang angka perceraian tinggi, ternyata dari data-data tadi yang dipaparkan secara statistik, ya itu malah tidak membuktikan itu. Memang meningkat di beberapa bulan setelah PSBB karena memang pelayanannya ditutup, jadi terus terlihat meningkat. Tapi kalau kita jumlahkan dari Januari sampai Agustus, normal ya. ya ternyata normal. Nah gitu. Nah, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama, termasuk salah satunya adalah bimbingan atau kursus pengantin ya, yang menurut saya ini bagus sekali, dan bahkan di Malaysia itu 3 bulan setiap Sabtu dan Minggu, setiap Sabtu Ahad itu selama 3 bulan. Artinya bahwa mungkin kasus serupa juga terjadi di negara tetangga gitu ya. Tetapi yang menarik dari sudut pandang statistik, ternyata angka perceraian tetap ada, tetapi yang menarik adalah bagaimana ketika perceraian itu yang menggugat malah justru banyak yang dari kaum istri, Ustaz ya.
Nah, kira-kira Ya, kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai bagian dari keluarga inti atau mungkin dan lain sebagainya yang kita berperan masing-masing karena di sini juga hanya pria semua, ada juga kita ya yang hadir di sini. Nah, kira-kira bagaimana sih kita mengkonsultasikan ya peran-peran yang tidak eh, maksimal di keluarga kita itu kira-kira apakah kamu membuka konsultasi itu atau tidak atau bagaimana? Kadang-kadang begini, ibu-ibu itu bingung, bapak-bapak itu bingung. Ini saya ini salah apa tidak? Itu kadang-kadang tidak semudah kita untuk curhat dengan teman apa. Kita kan butuh yang lembaga resmi untuk mengembalikan. Oh, ternyata memang ini mungkin salah atau mungkin kurang atau gimana. Itu kira-kira kalau KUA ada pelayanan seperti itu atau tidak, Ustaz? ada. Ada layanan konsultasi keluarga ada di KUA. Mm-mm. Cuma biasanya ketika ada orang datang berkonsultasi tentang perceraian, biasanya pertanyaannya itu pertanyaan langsung, apa Pak persyaratannya kalau mau bercerai? Biasanya yang banyak diucapkan begitu. Bukan pertanyaan, saya punya masalah, bagaimana bisa didamaikan gitu kan. Iya, iya. Sehingga KUA sudah berupaya biasanya memanggil melalui lembaga BP4 itu, tapi ya ketika salah satu mau tapi pihak yang lainnya biasanya tidak datang. Sehingga fungsi daripada hakam ibaratnya secara kelembagaan ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena responnya dari kedua belah pihak ya kurang merespon dengan baik. Nah, Jadi, mungkin ini kalau ada lembaga-lembaga juga, lembaga keagamaan, lembaga konsultasi keluarga yang lain, itu saya kira kalau ini dibuka lebih banyak diisi oleh orang-orang misalnya para psikolog, ahli hukum, ahli agama, kita bekerja sama gitu kan dengan lembaga penguatan keluarga, kita mencoba bersama-sama ini mudah-mudahan keluarga-keluarga di Indonesia, di Bontang ini akan berubah gitu kan. Berubah dengan peran kita semua. baik. Menarik sekali Ustadz. Jadi sebenarnya ada layanan konsultasi itu ya. Cuma orang datang itu image-nya sudah langsung apa syaratnya kalau cerai gitu. Padahal misalnya saya tidak ingin bercerai tapi saya ada masalah gitu. Saya konsultasi gitu kan bisa saja Ustadz ya. Kalau di KUA ya. Bisa dan itu ada. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini, webinar ini itu bisa turut menginformasikan kepada masyarakat semua bahwa saya kadang-kadang tuh kalau mau kemana KUA itu pasti mau nikah apa mau cerai. Nah, itu pertanyaan. Padahal kemarin sama Ustaz Sudai ada urusan tentang wakaf. Jadi image-nya seperti itu. Padahal kalaupun mau konsultasi saja, meskipun tidak bercerai, maksudnya ada masalah, itu KUA sangat membuka sekali pelayanan konseling bimbingan untuk keluarga. Nah, ini yang perlu kita pahamkan. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini, Lakpesdam ikut andil juga menginformasikan kepada masyarakat, karena insya Allah nanti kita rekam nih Ustaz ya. Habis itu nanti kita upload ya. Jadi mudah-mudahan bisa memahamkan masyarakat dan bisa membuat apa yang menjadi masalah di masyarakat itu bisa tuntas, bisa teratasi. Amin Allahumma amin. Sekali lagi ini sesi terakhir, kalau ada yang mau bertanya karena sudah menunjukkan jam 9. Sepertinya tidak ada. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas sharing-sharing ilmunya, sangat bermanfaat ya. Ya, ini terakhir dari saya. Monggo, ya ini closing statement. Ya, untuk ini aja, untuk sahabat-sahabat yang ada di lembaga keagamaan, ormas keagamaan, ayo kita bersama-sama untuk berupaya membangun ketahanan keluarga ini dengan pertama menyelenggarakan kursus bimbingan atau seminar bimbingan pranikah dengan syarat mudah sekali. Silakan mengajukan izin kepada Kementerian Agama untuk menyelenggarakan bimbingan pranikah. Nah, insya Allah nanti akan dilakukan apabila memenuhi syarat, misalnya ada ruangannya, ada kursinya, ada peralatannya yang memungkinkan, maka Kementerian Agama akan dengan senang hati biasanya untuk menyelenggarakan bersama-sama sebagaimana yang telah
dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain di luar Bontang. Saya kira itu, terima kasih. Saya yang menyampaikan tentang masalah perceraian ini. Jika ada hal yang salah, itu adalah dari saya sendiri, dan jika ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.